kami. Ada Saya Bro Fedrian dan rekan saya, Sis Teli, tim Sanyo News di Bohai, obrolan santai. Ya, jadi hari ini bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Kami dari tim Sanyo News meluncurkan acara baru kami, yaitu podcast Bohai, obrolan santai. Dan orang-orang di depan kami, yang sekarang ini di depan kami adalah orang yang akan bincang-bincang sama kami selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pastinya udah penasaran kan apa yang mau kami bahas? Langsung saja kita perkenalkan dulu untuk narasumber kita. Yang pertama ialah Kak Josephine. Halo Kak. Kak Josephine ini dari Klub Sinematografi Sanyo ya, yang nggak Iya, ketua sinematografi nih. Lalu selanjutnya adalah Kak Gilbert nih. Kak Gilbert. Dia memiliki bisnis nih, bisnis reseller gitulah ya. Lalu ada kakak terakhir siapa Sally? yaitu ada Kak Catherine dan Marcelines yang bisnisnya berkecimpung di dalam bidang kerajinan, yaitu lebih tepatnya lagi resin. Ya, sangat menarik ya kerajinan resin. Belum pernah lihat juga di Bangka Belitung. Jadi langsung saja kita masuk ke podcastnya. Kelihatan nih ya dari anak sinem ya. Ya, Pak. Bu Ketua Sinem, Kak Josephine, saya ingin tanya nih, apa sih yang buat kakak bisa tertarik dalam bidang sinematografi? Apa ya? Yang pertama itu waktu kelas 10 sebenarnya jujur aja sih. Aku itu buta banget tentang sinem, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tentang sinem itu apa sih gitu loh. Sampai akhirnya di situ kan ada eskul dibilang tuh sinem. Sampai ada, jadi aku tuh cari-cari info dulu pertamanya kan. Sinem itu apa, ngebahas kegiatan itu apa. Terus ternyata ada salah satu teman aku yang kakel, dia juga ikut sinem. Dia ngejelasin kalau sinem itu begini-begini, begitu-begitu. Nah, itu yang membuat aku tertarik. Membuat aku ngerasa kayak, wah kayaknya aku ada nih passion di sini gitu. Oh, juga sih sebelum kita masuk memang harus cari tahu dulu ya. Iya dong, pasti harus cari tahu dulu. Kalau misalnya masuk kamu nggak tahu apa-apa kan bingung nantinya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jeng Jose, kita panggilnya Jeng ya, Kak ya. Jeng ya, Cuco. Untuk narasumber kami, Cuco. Prestasi yang udah didapetin sinem selama ini itu apa aja sih? Boleh dipaparkan, Jeng? Kalau misalnya prestasi ya, dari semenjak aku masuk aja deh ya, karena yang sebelum-sebelumnya aku kurang tahu juga, udah lama juga. Semenjak 2020, prestasi yang didapatkan di sinem ini lumayan banyak ya, cukup memborong. Setiap kami lomba, ternyata hasilnya juga memuaskan. Nah, yang pertama itu kemarin juara harapan 1, yang kalau kalian nonton film KCO, nah yang ngedirectnya saya, itu juara harapan 1 se-Sumatera. Kemudian yang kedua itu juara 2 VLS2N 2021 seprovinsi Bangka Belitung yang judulnya Titik Balik kemarin. Udah pada nonton belum nih? Kalau belum nonton dulu dong. Terus yang ketiga, ada yang terakhir itu yang kemarin, yang ngedirectnya itu Pak Bob, yang supportnya juga dari tim Sinem, itu juara 1 lomba yayasan. Jadi udah menyabet banyak banget nih Kak ya. Puji Tuhan. Oke, baiklah. Jeng nih, apa aja sih kegiatan di ekskul sinematografi gitu? Eskul di sinem ini cukup banyak ya, tapi dia lebih cenderung ke prakteknya dibanding materinya. Ibaratnya 20 materi, 80-nya itu praktek. Di materinya ini ngebahasnya tuh kadang tentang analisa film. Jadi kita kayak nobar, nonton dulu sama-sama, terus kita analisis nih film yang terkandungnya, maknanya apa, pesan tersirat, pesan tersuratnya gimana. Kemudian untuk prakteknya itu lebih cenderung seperti editing kali ya, editing, terus cara megang kamera, cara nge-shoot, nah terus dijadikan satu project syuting gitu. Berarti nih dalam sinem itu bukan cuman sekedar kita cuman rekam-rekam film aja ya, Jeng ya? Iya dong, nggak cuma rekam-rekam film dong, pasti ada teorinya buat belajar dulu. Jadi kalau sebelum mulai rekaman ataupun nulis naskah pastinya ada kayak brainstorming ya, cari-cari ide,
cari-cari semangat dulu buat videonya nih, mau gimana konsepnya. Kira-kira tuh biasanya dapatnya dari mana sih, Jeng? Kalau ide terus konsepnya itu karena yang namanya film itu pasti kan bukan sendiri nih dari otak pure kita sendiri gitu kan. Ada yang namanya brainstorming yang satu tim kerjanya. Jadi kalau misalnya saya menyuarakan pendapat, maka yang lain juga harus komentar, ini cocok nggak nih kita jadiin film gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dapatnya dari mana, itu referensinya banyak sekali sih menurut aku. Bisa aja dari YouTube, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, atau imajinasi kalian yang tinggi itu bisa dijadikan ide film. Oh iya Kak, yang kemarin kan Kakak ada buat film nih, Titik Balik tuh. Ajeng. Nah itu Ajeng dapetnya dari mana ya idenya kalau bisa tahu, kalau boleh tahu nih. Dari temanya dong, temanya itu kan tentang seni pulihkan negeri. Nah Indonesia sekarang ini kan sedang dilanda-landanya pandemi lah istilahnya. Nah gimana kita kembangin tema tersebut jadi sebuah film yang lagi dibicarakan di zaman sekarang ini, yang lagi tren. Nah jadi kita ambil tuh tentang COVID-19 itu, tentang pandemi itu. Ya pasti sangat menarik gitu. Oke, jadi kira-kira Jeng ada project apa nih dalam waktu dekat? Apa ada rencana bikin film pendek atau film panjang atau sekedar bikin iklan-iklan promosi sekolah atau gimana, boleh diceritain dong project dari Sinem dalam waktu dekat gitu. Kalau untuk project dalam waktu dekat ini kayaknya belum ada ya, karena kita masih mempersiapkan materi-materi dulu untuk anak-anak yang baru gitu kan, yang baru bergabung kemarin. Jadi untuk eskul juga bahkan belum mulai gitu. Kita masih cari waktu hari yang baik nih, gimana nanti biar pas kita eskul, baru nanti selanjutnya ada project-project. Untuk kegiatan sinem yang waktu dekat ini sih kayaknya lebih kemakan-makan ya bentar lagi, karena menang gitu kan, Pak Bob ya kan, bau-bau duit gitu. Oke, selama ini kan kakak udah 3 tahun nih yang masuk ekskul ini. Kendala apa sih waktu pembuatan film itu kalau boleh tahu? Apakah ada kendala yang membuat pembuatan film itu jadi terhambat? Pembuatan film di mana dulu nih? Ada dua kan, yang Makaseho sama yang Titik Balik. Maunya yang mana? Terserah kakak aja sih, lebih enaknya yang mana. Kalau kendala itu lebih banyaknya yang di Titik Balik sih ya, jujur aja. Karena waktu itu bulan Juli itu kan kita baru selesai project yang Makaseho, yang film Makaseho. Terus dilanjutin tiba-tiba ke VLS 2021, VLS 2N. Waktunya itu mepet banget, jadi kesiapan dari kita sendiri pun jadi kayak ngejar waktu gitu. Nah, gimana kendalanya itu apa ya waktu itu? Kalau pertama itu milih aktornya. Biasanya casting itu kan diadakannya enaknya secara offline kan. Nah, karena waktunya mepet, kemarin itu jadinya online. Jadi kita cari dulu orangnya, pas udah fix, nah baru ketemu nih satu misalnya. Tahu-taunya aktor yang tadi udah dipilih casting secara online, pas di hari hanya ternyata nggak bisa. Kacau nggak tuh? Itu jadi syutingnya ditunda. Nah, tuh yang kedua. Jadi kita gantinya itu pakai yang aktor yang Makasih kemarin. Kalau kalian tahu Nelson dari Skansa ya. Terus yang ketiga, waktu di Titik Balik itu kan ada aktor yang jadi jenazah ya, kalau kalian tahu ibunya jenazah. Nah, itu jujur susah banget nyarinya. Terlebih kan kalau misalnya kita pakai guru-guru kayak Pak Bob kan nggak mungkin dong gitu kan. Kalau pakai anak-anak muda kan nggak mungkin juga. Jadi kita cari nih siapa gitu kan. Akhirnya pertamanya sih memutuskan Bu Nyufan. Udah fix Bu Nyufan, ternyata waktunya ibunya nggak ada. Jadi mau nggak mau kita syuting tunda lagi nih. Kita cari di mana jadwal Bu Nyufan yang bisa gitu. Terus yang ketiga, di jenazah itu kan ada kantong mayat ya. Nah, itu nyarinya benar-benar susah. Kita keliling ini Bangka, di kelilingan juga nggak dapet kantong jenazah, itu bingung banget nyari gimana. Sampai akhirnya ada nih mau buat beli online, tapi ternyata waktunya nggak memungkinkan. Jadi akhirnya kita ngejahit sih. Ya lumayan sih buat hemat juga gitu kan. Terus pas hari H syuting di tanggal 6, itu kita syuting nggak pakai continuity lock. Continuity lock ini biar itu loh, biar tertata gitu kan, ada jam-jamnya istilahnya.
Nah, karena kita nggak pakai continuity lock, kita kan syuting di SMP Santer kemarin kan ya. Nah, di SMP Santer itu kita izinnya ke kepala sekolah. Waktu itu bilangnya sih sampai sore. Ternyata kita syutingnya sampai malam. Ya yang namanya syuting kan kita nggak tahu lah sampai jam berapa gitu kan. Nah, pas udah malamnya, Capseknya malah datang ke SMP itu kan. Dia ngomong ke tim kita, bilang kalau misalnya sampai malam, ya bilang sampai malam, jangan sampai sore. Jadi itu miskom sih, menurut aku ada miskomunikasi sih. Udah aja sih itu aja sih, lumayan banyak sih. Iya, iya. Memang susah sih kalau miskomunikasi ya. Namanya juga kita prediksi nggak mungkin benar gitu. Mungkin ada gangguan atau gimana. Berarti usaha dari anak-anak sini benar-benar full ya Kak ya, sampai benar-benar ngejahit sendiri kantong jenazah karena untuk dibeli gitu. Applause Ya, banget sih. effortnya harus tinggi sih itu. Ya appreciate sih. Untuk Jeng Jose, udah cukup lama kan gabung di Sinem ya. Apa aja sih kira-kira tips dan trik kalau mau bikin film yang bagus itu gimana kira-kira? Wah, kalau tips dan trik secara pedalaman sih kita sama-sama masih belajar lah ya. Aku juga masih belajar kan. Belum terlalu fasih lah istilahnya dalam dunia perfilman. Tapi kalau misalnya tips and trick, mungkin secara sederhananya ya, device itu bukan penghalang buat kamu buat film pendek. Tapi kalau misalnya film panjang pakai device-nya HP itu lumayan susah sih menurut aku, kurang memungkinkan. Tapi untuk film pendek, selain pakai device yang menurut aku nggak usah dengan harga yang mahal juga nggak apa-apa. Yang penting skill kamu itu ada atau enggak gitu. Cara kita menentukan shotnya, cara kita ngambil angle-nya itu gimana. Terus, apalagi ya, yang penting optimis sih dengan apa yang harus kamu buat itu, ya udah ini hasilnya gitu. Yang ini dalam dalam ekskul sinematografi sinematografi ya. Itu waktu ngatur waktunya dengan ekskul dengan belajar itu gimana ya? Apa ada kendala atau gimana gitu? Kalau kendala antara belajar sama ekskul ya jelas nggak ada sih. Yang penting ya pinter-pinter bagi waktu aja sih kalau menurut aku. Kalau aku sih biasanya ya, Sinem ini kan nggak selamanya ada project kayak syuting dari pagi sampai sore gitu kan. Kalau lagi brainstorming juga itu ngambilnya dari jam luar sekolah. Jadi aman-aman aja sih, nggak ada kendala dalam belajar ataupun pas syuting. Yang penting untuk kayak ulangan ataupun ada kuis-kuis di esok-esok harinya, kita harus pintar-pintar ngatur waktu kita ya, Jeng ya. Iya, benar. Walaupun kalau kalian tahu Sinem itu kadang pulangnya ya di atas jam 6 kadang kan. Jadi ya kita pintar-pintar bagi waktu lah. Pas malam itu usahain belajar lah, kita nyicil kalau misalnya besok ada ulangan atau kuis. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Jeng ya. Kan udah cukup lama juga, sekitar setahunan mungkin ya gabung di Sinem. Udah tahu susahnya, udah tahu senangnya. Kira-kira apa sih motivasinya untuk tetap terus bikin film kayak gini? Kadang kan tahu susahnya di sini nih, bosen pengen ganti ekskul aja atau gimana. Tapi tetap ngelanjutin gitu loh. Apa motivasinya kira-kira, Jeng? Jujur, pas dulu kelas 10, itu mau naik ke kelas 11, itu kan pasti ekskulnya baru lagi kan. Jujur aja waktu itu ada sempat kepikiran, aku harus ganti ekskul nggak nih gitu kan. Tapi ternyata ada dorongan dalam diri aku tuh, aku pengen orang-orang di luar itu tahu gitu. Kalau Sinem itu bukan sekedar main-main doang, sekedar pulang malam tapi nggak ada hasil gitu. Aku mau kalau misalnya ada project itu hasilnya juga bagus. Jadi aku pengennya tuh kayak kita bisa lah mengharumin nama Sinem, nama Sanyo gitu. Terus habis itu apa ya, selain itu juga ada yang ngedorong aku buat mau VLS 2N 2022 itu harus nyentuh angka 1 sih. Motivasi dari dorongan dirinya kuat banget ya. Iya, bagus. Oke, Nijeng.
waktu buat film itu pernah ngerasa kayak ngedown gitu atau ngerasa gagal gitu gak? Kalau boleh tahu, kakak kalau ngerasain gitu biasanya ngatasinnya gimana ya? Kalau dalam pembuatan film itu bukan lebih ke down ya, tapi sama aja sih, cuman lebih ke capek gitu bawaannya. Kan kalau misalnya syuting itu kan nggak satu hari mikirin konsep, besoknya syuting itu nggak. Kita kadang seminggu ke sekolah bahkan kan sampai malam. Kadang juga lebih ke capek aja sih. Gimana cara solusi biar kita nggak capek ya dengan cara kasih reward ke diri sendiri. Itu caranya tuh kayak misalnya hari ini kamu udah sampai malam nih, sampai capek banget. Besoknya coba istirahatkan diri atau enggak kita pergi jalan-jalan. Itu aja sih gampang. Jadi cara ngatasinnya itu lebih ke kasih reward gitu ya Kak, biar nggak capek-capeknya itu bisa hilang gitu seketika. Iya, bisa refreshing lah istilahnya. Oke, asik banget nih ngobrol-ngobrol sama Jeng Jose dari Sinem. Kira-kira untuk penutupannya, coba tolong kasih satu kata untuk Sinem, apa kira-kira? Apa ya? Sinem, mantap. Oke, makasih Kak. Makasih Jeng. Yeay, Dua dadah. jempol untuk Jeng Jose. Oke, kita lanjut ke orang selanjutnya. Siapakah dia? Hmm. Jadi Mungkin saya, kakak yang pakai kemeja merah marun nih ya, yang enggak iya, bro, yuk, iya sama nih pakai kemeja warna merah marun nih. wah janjian nih sama Bro Fedri. Gak dah. Oke, yo, Jeng Gilbert ya. Ini saya ada pertanyaan nih. Iya. Eh, Jeng Gilbert itu bisnisnya kalau boleh tahu apa ya? Bisnis yang dijalani untuk sekarang. Kalau bisnis yang sekarang ya, itu bisnis roti. Kalau nggak bisnis roti itu, saya kadang kalau ada waktu ya, ngelanjutin just tip. Just tip itu kayak sejenis kalau kita nggak bisa nih ke Jakarta, kita bisa nih beli online secara online, terus orang tokonya itu fotoin ke kita, terus di-upload di Instagram. Jadi lebih kayak penyaluran barang itu ya Jeng ya, Iya, penyaluran lebih barangnya. lebih ke penyalur barang sih, ibaratnya reseller lah, cuma tangan pertama. Iya, gitu. Oke, kalau boleh tahu nih usaha yang Jeng jalani sekarang ini udah berapa lama sih dijalaninya? Dan kira-kira omset sampai saat ini tuh udah berapa gitu? Kalau boleh tahu. Oh, kalau usaha itu udah kira-kira ya, itu udah 7 tahun dari pas kelas 5 itu udah mulai. Tapi kelas 5 itu kayak belum fokus gitu, masih kayak belajar gitu. Tapi masih ada lah spend waktu untuk kayak jualan itu masih ada. Cuma kecil-kecilan lah. Kayak barangnya belum kayak gini, kayak lumayan berat lah ibaratnya. Dan untuk penghasilannya itu ya syukurlah bisa untuk makan sehari-hari itu udah enak banget. Buat belanja juga udah ya lumayan lah, nggak usah minta lagi ke orang tua gitu, nggak usah membebani orang tua lagi. Jadi udah belajar mandiri dari kelas 5 ya. Hebat Iya. banget Kak Gilbert ini nih. Iya, hebat nih. Mantap. Om, ini Kak, Kakak kan udah mulai dari kelas 5 nih untuk Iya. usahanya. Nah, awalnya tuh gimana sih bisa sampai buka usaha gitu? Awalnya sih ya cuma iseng-iseng lah, iseng lihat lihat kok orang itu bisa menghasilkan uang, tapi dia itu dari rumah. Jadi cobalah belajar-belajar, buka website, itu websitenya langsung ke agennya, coba order. Dulu kan belum tahu nih cara gimana transfer, itulah inilah, harus bolak-balik bank, harus itulah, harus inilah, harus buka rekening baru, itu agak rumit sih. Hmm. Jadi pas awalnya itu
kalau nggak salah ya, jual kipas portable, kayak kipas yang dimasukin ke power bank gini. Dimasukin, terus dia bisa nyala sendiri gitu. Itu sih yang pertama. Terus berkembanglah dari ngikut tren lah. Misalnya kayak dulu itu trennya tren kayak jual-jual karet gitu, ya kita jualin. Walaupun emang nggak sebanyak orang tuh yang di Instagram sekali jual bisa berkardus-kardus, tapi kalau dikit pun ya syukurlah masih ada penghasilan walaupun dikit gitu sih. Ya, jatuhnya bantu orang tua juga ya. Iya, bantu-bantu juga buat ngurangin beban lah. Jadi Kak Gilbert ini kan udah cukup lama ya berkecimpung di dunia bisnis gitu. Iya. Cara-cara untuk memperkenalkannya ke orang-orang banyak biar orang-orang percaya gitu apa? Karena kan kalau just tip ini nggak semua orang bisa langsung percaya gitu ya. Iya, yang pertama itu eh, paling paling utamanya itu buat nama kita itu jadi baik di depan orang. Maksudnya kita memberi pelayanan ke orang itu harus baik, harus sopan, jangan ceplos-ceplos gitu. Maksudnya kalau mereka tanya harga, ya kita bilanglah harganya. Nah, terus yang kalau promosi ya bisa lewat temen sih. Misalnya nih, aku tag temen aku suruh repost gitu paling. Kalau enggak, kita pakai promosi Instagram. Kalau promosi Instagram itu harus bayar. Misalnya per hari itu 20.000, kita dapatnya jangkauannya 20.000, 2.000 gitu sih palingnya kalau untuk promosi. Terus sering-sering bikin diskon. Misalnya kalau kemarin tuh 99 kita kasih diskon. Misalnya beli 200.000, kita kasih diskon 20.000, 20.000, 10.000 itu sih udah lumayan sih. Dan Berarti yang paling penting itu kita harus jaga kualitas produk kita sih, jangan buat customer kecewa gitu. Harus kita tahanin, kalau udah bagus ya kita tahanin. Kalau emang produknya nggak bagus nih, ya udah kita hapus dari list orderan kita. Ya jangan dipertahanin kalau yang jelek. Yang penting jadi konsisten ya barangnya. Ya. Ya konsisten. jaga kualitas, konsisten gitu ya Kak. Hmm. Berarti Kakak ini udah expert banget ya dalam bidang pemasaran produknya. Ya lumayan lah. Oke Kak, ini apakah orang tua dari awal itu kan berdagang nih usaha, itu mendukung nggak dari awal waktu udah tahu gitu? Kalau dari orang tua itu sangat mendukung lah, terutama nih kalau kita jajan nggak harus minta ke orang tua lagi, kita pakai uang jajan sendiri lah. Ya paling gitu sih. Paling orang tua itu ya mendukung. Kalau mendukung itu kadang kasih modal lah, modal dikit-dikit. Kalau kita lagi kayak nggak bawa uang cash tuh pas mau belanja, orang tua bisa kadang kasih modal, terus kita balikin lah. Ya gitu sih palingnya kalau dukungan dari orang tua. Terus kalau dukungannya paling utama itu sih, doa dari orang tua sama persetujuan dari orang tua. Itu sih yang paling utamanya. Doa orang tua nomor satu ya Kak ya. Iya, doa orang tua nomor satu. Yang paling penting memang kalau kita menjalani bisnis ataupun dalam pendidikan misalnya, itu memang paling penting dukungan dan doa dari orang tua karena ya kita tahu sendiri orang tua yang melahirkan kita, kalau mereka aja nggak menyetujui gimana kita mau menjalani gitu ya. Iya. Kalau Kak Gilbert nih udah lama kan, udah dari kelas 5 nih udah coba-coba bisnis. Kira-kira apa aja sih pengalaman yang didapat selama ini dalam berbisnis dari kelas 5 sampai sekarang gitu? Yang pengalaman itu kita harus belajar lebih baik lah dari sebelumnya. Ya, itu sih pengalamannya. Kalau kalau dalam bisnis ini kan ada suka, ada duka. Iya, kalau sukanya itu ya paling orang order ke kita banyak gitu. Ya pasti kita suka lah. Kita semangat gitu siapin orderannya. Kalau duka sih yang paling sering tuh cancel orderan. Terus pernah sih pengalaman pas SMP. Itu kan ada orang ya, kita nggak sebutin nama.
Ya, pas SMP itu dia kan setiap minggu itu belanja sama saya itu kira-kira kisarannya 1 juta sampai 2 juta lah. Itu dalam seminggu, belum 1 bulan. Nah, pas itu kalau nggak salah ya, dia mau bayar dia mau bayar dan ambil orderannya ke saya tuh pas saya kelas, kalau nggak salah pas kelas 8 SMP 2. Itu kan posisinya dia masih adik kelas saya ya. Nah, pas itu dia mau ambil barang ke saya nih, tapi sayanya itu nggak ada, kayak masih ada kegiatan lah. Dan uangnya itu dia masukin ke tasnya. Pas dia mau ambil uangnya ke tasnya itu, uangnya itu udah nggak ada lagi. Kalau nggak salah kisarannya 1 jutaan tuh uangnya. Dan yang paling yang paling aku kagetnya itu papanya itu bilang, kok kamu jualannya di sekolah sih? Terus kalau murid yang belinya banyak, itu kenapa kamu nggak tanya asal-usul uangnya dari mana? Pas di situ kan kita belum tahu lah ya, maksudnya belum profesional dalam bisnis. Ya saya paling tanggapinnya, oh ya udah maaf kalau gitu. Soalnya kita nggak tahu juga tuh harus gimana. Nggak mungkin kan kalau kita gantiin uangnya itu benar-benar nggak mungkin. Apalagi jumlahnya itu sampai 1 jutaan, itu benar-benar nggak mungkin. Terus nggak selang berapa lama itu dipanggil ke ruang BK, bimbingan konseling, itu dipanggil tanya kronologinya gimana. Dan pas itu kalau nggak salah ya, pas pulangnya dapat nih chat dari papanya, dia bilang pokoknya ada uang haram gitulah, uang uang haram gitu. Aku kurang tahu sih karena kejadiannya udah lumayan lama sih. Dari situ dia udah kayak nggak belanja lagi lah sama kita. Terus papanya bilang kayak kalau kamu jualan sama anak kecil, kamu tuh harus tanya maksudnya uangnya itu dari mana, kok bisa belanja sampai gitu banyaknya. Kalau dukanya sih ya paling cancel sama yang itu sih. Iya. Terus ada lagi plagiat tuh. Plagiat sih paling bikin kesel. Kalau sekarang sih plagiatnya itu baru beberapa bulannya lalu sih. Dan sampai sekarang itu dia masih jualan, tapi jualannya itu pakai nama aku. Iya, orangnya masih sama kok, alumni Yosep juga. Tapi ya gimana ya, kalau rezeki itu emang nggak lari kemana-mana. Terus kita masih ingat lah sama karma, itu masih ada kok karma. Kalau kita lakuin jahat ke orang, pasti kita dapat yang jahat juga. Iya, itu sih paling suka sama dukanya. Jadi udah banyak banget ya yang kakak dapetin. Dukanya juga udah banyak pengalaman. Dari duka Iya. ini kita juga bisa belajar kan ya. Banyak Jadi belajar pengalaman. juga, diambil sabarnya ya Iya. dalam berbisnis ini. Oh iya, Kak Gilbert nih. Bisa kasih tahu nggak sedikit tips and trick untuk ngomong sama pembeli gitu? Kalau ngomong sama pembeli itu yang pertama tuh harus sopan, itu kunci yang pertama. Yang kedua yaitu Yang kedua itu harus sabar. Misalkan nih dia banyak tanya, inilah produk ini gimana khasiatnya. Itulah kita harus sabar lah dalam melayani pembeli. Terus jangan kurang ajar. Kalau kurang ajar itu maksudnya kalau dia chat, terus kita balesnya singkat-singkat gitu. Nggak panggil nama. Itu sih yang harus paling penting itu etika dalam berjualannya itu gimana. Itu sih. Ya, seperti yang tadi kakak udah bilang ya, yang penting eh, kita kasih kita tuh kasih kayak titel baik gitu ke orang. Iya. Jadi kita dianggap baik dan diterima. First impression itu penting banget ya kayak untuk ngomong gimana sopannya sama pembeli biar mereka juga ngerasa nyaman dan tertarik ya. Iya, nyaman dan tertarik. Terus pinter-pinter lah ngelobi orang gitu gimana. Iya. Nah, usaha kakak ini kan udah benar-benar udah lama sih. Kalau saya ngelihatnya kakak ini udah expert banget sih dalam pemasarannya gitu kan.
Kira-kira apa sih harapannya untuk kedepannya, untuk usaha yang udah dijalanin selama ini nih? Untuk harapannya itu sih, yang penting itu harus nahanin kualitas produk kita. Sama kita kayak niat dalam melayani pembeli itu gimana. Itu sih harapannya. Terus ke depannya harus lebih maju dari sekarang, harus buka toko gitu. Ya, itu sih harapannya ke depan. Ya, Jadi semakin maju lah ya Kak ya Iya, harapannya ya. semakin maju. Kita aminkan ya. Semoga Kakak semakin sukses ke depannya. Ya, amin. oke, gini Kak. Misalnya nih, ya saya nggak bermaksud ingin apa nih. Kalau kakak gagal gitu ya, kakak mengatasinya itu gimana? Terus Gimana? jika kakak itu kena gagal gitu, terkena kegagalan. Nah, gimana cara kakak untuk mengatasi hal itu? Kalau gagal dalam berjualan itu ada sih. Kita cara mengatasinya, kita yang paling utama itu minta petunjuk sama Tuhan mau gimana. Yang kedua yaitu minta saran. Kalau kita misalnya nih, kita minta saran sama customer kita, salah kita di mana. Jadi kita harus memperbaikinya. Misalkan nih, kalau kita jual makanan, kita harus tanya sama customer, rasanya gimana, ada yang kurang nggak? Itu sih yang paling utama kalau dalam berbisnis itu. Terus kalau kita ada salah nih sama customer, misalkan salah warna, salah ukuran, kita tanya dulu sama mereka, mau nggak? Kalau nggak mau, kita tukar ke produk baru. Jadi customer itu kayak merasa suka gitu. Kita ada tanggung jawabnya sama mereka. Jadi intinya kalau gagal gitu Kak, Kakak minta feedback ke pembeli ya, kira-kira kurangnya di mana gitu. Dan minta doa, minta restu Tuhan juga dengan doa, gimana sih cara mengatasi masalah ini Tuhan, begitu. Iya, paling gitu sih yang Oh paling ya, utamanya. dan juga introspeksi diri ya, kesalahan. Iya, lebih ke introspeksi diri sih. Kita salahnya di mana, terus kita harus minta maaf sih kalau kita ada salah kalau sama customer. Oke, jadi untuk sesi pertanyaan sama Kak Gilbert nih udah selesai nih ya. Kami Iya, mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak, udah iya, mau jadi sama narasumber kami pada hari ini, bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi Inspirasi. inspirasi. iya. Bisa minta satu kata Kak untuk menutup sesi ya Kak, sebelum kita pindah ke narasumber yang lain. Satu katanya sih, keren lah buat kalian udah berani buka gini. Karena kan nggak semua orang tuh berani. Maksudnya, apalagi kayak gini ngomong ke orang-orang itu kayak kurang berani lah. Pokoknya keren lah buat kalian. Maju terus, jangan jangan males. Terima kasih Kak. Makasih Ya, banyak Kak. ya Sampai ketemu sama-sama. lagi. Oke, kita lanjut ke orang selanjutnya. Siapa Sally? Udah Yang pasti. kakak yang berdua ini loh. Oh, Hai. Halo. Halo Kak. halo Kak. Halo. Kak dan Jeng ya, ada dua orang nih. Ya, Maaf ya berisik ini soalnya agak deket sama jalan. oh iya nggak apa-apa Iya, Kak. nggak apa-apa kok Kak. Ini Kak. Oke, mau langsung aja ya, Iya. Ya, langsung saja. Bro Saja. Fed. Ya, jadi kakak kan tahu saya nih, saya nggak mau sotoy. Kerajinan kakak tuh kerajinan resin ya. Iya. Ya. benar. Biasanya pembuatan kerajinan resin itu butuh waktu berapa lama sih Kak? Jadi untuk pembuatan resin ini sendiri membutuhkan waktu 2 hari sampai 1 minggu, tergantung dengan kesulitannya masing-masing. Soalnya kadang ada yang harus ditunggu, ada yang harus berbeda resin. Jadi kerasnya juga bisa 2 hari atau 3 hari. Jadi seperti itu. Jadi tergantung varian resin ya, yang kerasnya Iya. kapan gitu. Gini nih Kak, kalau kerajinan resin ini kan rasanya masih asing di telinga nih, masih jarang juga yang buka, terutama di Bangka Belitung, Pangkal Pinang tuh masih
awam lah, maksudnya orang tuh kurang kenal resin tuh apa sih, kerajinannya gimana sih. Terus gimana kira-kira dari mana tuh ide atau inspirasi kakak untuk buka usaha ini nih? Jadi memang benar dari Bangka sendiri itu benar-benar sayangnya yang bikin resin itu agak kurang. Jadi kami tuh coba lihat-lihat di Instagram gitu kan. Ini apa nih? Kayaknya nggak pernah dibuat di sini atau kurang lah di sini. Jadi kami coba kalau lanjut lihat-lihat gitu kan, ini bagus. Jadi kami coba buat gitu kan. Terus dari masa pandemi ini juga agak kami tuh bosen dan nggak ada kerjaan di rumah. Jadi gimana nih kalau kita buat usaha? Jadi kami bikin usaha, kami coba-coba, kami lihat referensi juga dari Google, YouTube dan lain-lain. dari YouTube dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya jadi nih satu, bagus. Gimana kalau kita jual untuk orang, biar orang juga bisa menikmati gitu. Kayaknya Jadi dari yang nggak waktunya tuh nggak dibuat untuk apa-apa, jadi dibuat jadi produktif gitu ya. Ya. Karena itu jadi muncul ide, lihat di Google gitu, ada kerajinan dari resin menarik, lalu ingin buka usaha gitu ya. Ya. udah jalan berapa lama Kak kalau boleh tahu untuk usaha resin? Sekitar 1 tahun lebih ya. Sekitar 1 tahun 2 bulan. Bulan Juni. Ya, 1 tahun 2 bulan. Sudah cukup lama ya. Masih newbie. Iya. Kan sudah 1 tahun 2 bulan nih Kak, udah berjalannya ini bisnis. Nah, kalau boleh tahu kerajinan yang Kakak udah buat itu bentuknya gimana sih? Jadi untuk kerajinan tangan kami sendiri itu misalnya gantungan kunci ya, poster, jam, wood resin, kayak wood resin ini contohnya itu dari gantungan kayu gitu. Ada unsur-unsur kayunya, terus kita buat gelang, kita buat cincin, kita buat batas buku juga. Boleh diambil contohnya? Bentar ya. Oke, kami setia menunggu. Ya, tenang saja. Sambil nunggu nih Kak. Soalnya Iya. ada untuk pengisian ulang air. Jadi Iya, nggak apa-apa Kak. Jadi seperti ini. Ini. Nah. Ya, Ih, keren Kak. iya. Yang minat tuh. Jadi kayak seperti itu gitu. Jualnya kayak begitu. Untuk sekarang kami mau jual case handphone. Soalnya untuk case handphone lebih bagus kualitasnya. Menarik sekali ya. Lebih banyak diminati juga ya mungkin ya Kak untuk Iya. case handphone. Keren dan menarik ya nggak bro? Ya dong. Kami tetap mencoba sesuatu yang unik dan mulai memproduksi dan menjualnya. Jadi ini tuh inisiatif yang bagus banget karena resin ini masih kurang dikenal sama masyarakat terutama di Bangka Belitung ya Kak. Iya. Benar banget. Soalnya kemarin untuk pengalaman sendiri ya, ada beberapa tuh teman yang mencoba buat dan akhirnya nggak berhasil bertahan gitu. Misalnya kayak nggak dapat menjualnya atau tiba-tiba Instagram itunya hilang gitu, nggak jual lagi. Gitu. Pokoknya banyak deh muncul saingan-saingan baru, terus kayak Instagramnya itu makin turun dan berubah. Bukan jualan resin, jadi jualan yang lain gitu. Jujur Jadi susah nggak sih. konsisten ya Kak ya. Ya, jadi untuk kami sendiri itu sangat berpengaruh karena nggak adanya pesaing itu, jadi orang nggak bisa membanding gitu. Ini lebih bagus, ini lebih bagus juga gitu. Nah, jadi kayak seperti itu. Jadi kayak kurangnya pesaing itu pengaruh banget.
Ya sih, jadi kita nggak bisa tahu gitu, kita tuh masih ada kesalahan atau enggak gitu ya. Nah, iya. Oke nih, kita lanjut. Di platform mana aja nih kakak ngejualnya? Atau cuman sebar-sebarin ke teman? Atau lewat Instagram, Facebook? Atau mungkin juga pasang-pasang di Twitter atau gimana? Untuk sementara kami pakai platform Instagram. Tapi kedepannya kami akan coba ke platform Facebook, eh, Facebook Ads, TikTok dan juga TikTok Ads mungkin, dan beberapa platform lain. Mungkin Shopee ya. Kami akan Iya, coba ke toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, Oke. dan masanya lagi. Kayaknya Shopee lagi menarik banget ya untuk saat ini. Untuk jualan benar-benar kayak berpotensi gitu ya. ya Iya. sangat berpotensi. Tapi ada beberapa hal yang kami pelajari dari penjualan online di Shopee. Untuk resin ini sendiri, penjualannya di Shopee itu terlalu gimana ya? Terlalu banyak gitu. Banyak ada yang murah, ada yang kurang. Pokoknya ada yang mahal, ada yang murah. Jadi untuk kami menaruhnya di situ sendiri agak kurang. Jadi untuk Shopee mungkin lain kali gitu, agak masih lama gitu. Itu progress. Progress. Iya, masih Waktu. perlu berproses. Oke, ini Kak. Ini kan udah 1 tahun lebih nih ya. Orang tua tuh dari awal udah mendukung belum waktu tahu gitu. Justru orang tua dukung banget. Kayak dari awal tuh dikasih tempat, dikasih kepercayaan. Pokoknya beberapa sarana prasarana tuh kayak disediain banget dari orang tua. Pokoknya benar-benar didukung deh. Sekaligus untuk membantu orang tua ya. Jadi benar-benar didukung gitu ya. Ya, Kalau gini kan usaha kerajinan tuh masih cukup kurang, terutama yang di lokal. Kira-kira apa sih tips dan triknya setelah setahun lebih kakak-kakak berkecimpung di dunia kerajinan gitu? sebenarnya untuk trik khusus sih nggak ada. Cuman yang penting jangan mudah menyerah untuk berprogres. Eh, Terus mungkin beberapa trik untuk mencampurkan resin itu harus tepat. Takarannya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus benar-benar tepat. Dan tips selanjutnya mungkin gunakanlah masker, kacamata, sarung tangan, ataupun beberapa perlengkapan yang bisa melindungi kita dari bahan kimia yang berbahaya seperti resin. Gitu. Intinya pakai APD ya Kak, jangan sampai kita ada kecelakaan kerja gitu pas lagi bikin kerajinannya. Iya. Ya, kalau bisa pakai APD. Selain perekonomian, tapi kesehatan tetap nomor 1 ya. Ya. Gini ya. Menurut kakak-kakak nih, Ya. kegagalan yang sering dialami oleh pebisnis seperti kakak-kakak ini apa ya? Kan seperti yang kakak udah bilang tadi, ada beberapa teman yang udah nyoba, tapi tiba-tiba gagal gitu berhenti. Kira-kira apa ya kak kegagalannya itu? Jadi untuk kegagalan itu kemungkinan ya dari 80% pemula saat mencoba pertama kali itu mereka gagal terus berhenti. Soalnya saya sendiri udah pernah eh, ngerasain itu, kayak misalnya aku coba nih gagal terus akhirnya aku menyerah gitu loh. Jadi ada rasa menyerah di situ tuh bikin putus asa. Nah, untuk hal yang kedua itu mungkin pasar jualnya itu untuk kerajinan resin ini sendiri susah. Jadi eh, harus bertahan gitu. Gimana caranya harus bertahan gitu. Jadi itu sih dari aku. Terus eh, mungkin untuk kegagalan ini banyaknya dari hate comment atau haters. Jadi mereka tuh kadang misalnya foto kita nih, mereka komen, ih jelek banget, ih kayaknya aku bisa bikin itu lebih bagus deh. Nah itu tuh kadang ada beberapa yang bikin orang down banget. Jadi mungkin itulah kegagalan yang membuat pengusaha-pengusaha kecil itu gagal. Ya ngerti sih Kak,
kalau head komen kayak gitu bikin semangat kita beneran jadi down ya, kayak Ya. ketikan mereka itu kurang dijaga gitu. Mereka sendiri belum coba tapi udah ngata-ngatain. Iya, bener. Kira-kira nih Kak, ada motivasi-motivasi apa yang bisa dibagikan untuk anak-anak muda, remaja yang saat ini mungkin baru mau memulai bisnisnya di bidang kerajinan atau makanan ataupun pokoknya memulai bisnis gitu loh. Baru mau merintis terutama pada saat pandemi kayak gini kan cukup sulit soalnya untuk ngumpulin niat. Ya. Jadi untuk motivasi, mencobalah terlebih dahulu ya, belajarlah ilmu-ilmu di luar ilmu sekolah. Lalu waktu luang itu digunakan untuk mempelajari ilmu tersebut. Terus kalau bisa, kalau ada ide atau aku tuh kayak kayak Gilbert tadi, kayak Gilbert tadi ya, dia kan jualan nih. Dia kan pasti memulai sesuatu dulu, kan pasti ada resikonya. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja resikonya. Kita jalanin dulu. Kalau berhasil, ya bagus, syukur gitu. Kalau nggak berhasil, ya udah kita coba lagi gitu. Jadi nggak cuma rencana doang ya. Jadi ya memang sih kita tuh lebih nyesel ya. Kalau gua tahu itu kita lebih nyesel ke sesuatu yang tidak kita mulai dibandingkan kita Iya. udah mulai tapi gagal. Iya. Ya, karena ide itu mahal. Iya. Kayak kerajinan resin ini kan jarang-jarang ada orang yang punya ide, oh kita bikin kerajinan resin yuk gitu. Kalau kakak-kakak seandainya nggak nerusin ide kakak-kakak, mungkin bakalan nyesel banget sekarang. Iya, nyesel sih. Soalnya waktu luang kami tuh kayak ngapain ya? Kita tuh mau ngapain? Jadi selama kita bikin resin tuh kayak waktu luang kita tuh kepake banget. Misalnya di sekolah gitu, kita pergi, kita mau bikin apa nih hari ini? Kita ada ide apa nih hari ini? Atau kita mau coba hal apa hari ini gitu. Gini Kak, saya juga ada pertanyaan. Gimana sih Kakak ngatasi misalnya kayak barang yang kerajinan resin yang Kakak bikin itu kayaknya kurang menarik atau kayak gagal gitu lah contohnya. Kayak Kakak itu ngatasinya gimana sih? Tentunya berani mencoba lagi. Karena kalau kita buat terus hasilnya jelek itu rasanya nggak puas. Kalau kita buat sampai berhasil sampai jadi, kita akan merasakan rasa puas tersendiri karena kami buat resin ini bukan sekedar untuk menjual, karena itu juga hobi kami. Oke, jadi intinya coba lagi sampai bisa ya. Iya. Terakhir nih Kak, kira-kira apa sih harapan ke depannya buat usaha yang udah dirintis 1 tahun lebih ini? Jadi untuk harapannya ya terus berkembang, membuat barang-barang yang lebih bagus lagi, yang bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu ya. Terus kalau bisa menembus pasar-pasar di Indonesia, keliling Indonesia, atau pasar-pasar luar negeri gitu. Terus kami juga ingin memiliki omset yang besar dan dapat memiliki passive income agar dapat mempekerjakan orang, agar resin ini berkembang gitu. Sekalian membuka lapangan pekerjaan baru ya. Iya, Tentu. maunya sih gitu. Asik, jadi semoga semua harapan untuk usaha kakak-kakak ke depannya bisa tercapai dan bisa terus maju lah. Amin. Sebelum penutup nih, aku mau tanya buat Kak Catherine sama Marcelines nih. Iya. Kalau resin kalian itu produknya kayak gimana? Misalkan kayak anting gitu ya? Anting, bisa gelang, bisa gantungan kunci, bisa kayak handphone juga. Jadi bisa request gitu. Kalau saran dari aku ya, kalau sekarang itu, kalau resin ini kayak akrilik bukan atau bukan? Ya, sejenisnya. Cuman bisa lebih cair. Jadi bisa dicetak. Cairan yang bisa dicetak ke cetakan itu lalu keras dan jadilah barang kerajinan.
Kalau saran dari aku nih, kalau sekarang itu kan banyak tuh kayak anak-anak estetik gitu. Kalau saran dari aku sih, ya kalian buat kayak dekorasi, kayak misalkan piring nih. Kalau bukan piring, paling kotak tisu. Kalau nggak kotak tisu, paling tempat make up sih. Kayak rak kosmetik gitu. Itu bagus banget sih kalau dari resin. Oh, iya, iya. Iya. Mau tanya juga nih, Tok. Jadi, kalau misalnya untuk jual-jual begitu, kisaran harganya tahu nggak? Kalau piring ya, kalau piring itu kira-kira kisaran harganya itu 50 sampai 80.000. Kalau untuk bahan resin itu bagus sih, kalau piring pakai resin itu gila bagus banget. Di Bangka itu belum ada sama sekali. Terutama dipadukan sama kayak bahan marble gitu, bagus banget sih. Kalau kalian bisa nih campur warnanya tuh kayak marble-marble gitu, itu bagus banget. Terus bikin kayak gelas gitu, bikin kayak gelas minum, itu bagus banget sih. Terutama tuh banyak yang cari kayak dekor estetik gitu, itu bagus banget sih kalau pakai resin. Oh, oke, oke, oke. Iya, Makasih, Tok, idenya, makasih. iya. Ya kayaknya Kak Gilbert ini tertarik juga nih. Siapa tahu bisa join, piringnya bisa dipakai buat promosiin roti-rotinya ya. Oh, Iya, bisa bisa. sekali ya. Gampang Kita sih. bisa kerjasama ya. Bisa Iya. langsung Collab, DM collab. Instagram. Iya. Kalau baki itu, kalau buat roti itu kayaknya bagus sih. Baki dari, apa itu namanya? Dari resin itu bagus banget. Terutama modelnya marble, kayak estetik gitu. Itu bagus banget sih. Oke, ntar kita kontak-kontak. Iya, gampang lah. Iya, IG-nya gampang. jangan di privat ya. Iya, gampang. Kalau itu. Lanjut. Oke, makasih juga untuk Kak Gilbert yang udah Makasih. ngasih saran buat Kak Catherine dan Marcelines. Jadi pertanyaannya udah habis untuk Kak Catherine dan Marcelines. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas kesediaannya mengikuti wawancara, maksudnya podcast kami di sini, mau ngobrol-ngobrol bareng kami, bagi informasi dan bagi inspirasi juga. Ya, apa kakak Catherine sama kakak Marcelin mau kasih kata-kata penutup? Mungkin kami juga cukup mengatakan banyak-banyak terima kasih untuk pihak SMA 1 Yosep yang telah menyediakan podcast ini. Dan terima kasih telah mengundang kami. Dan mungkin bagi anak-anak di luar sana, cobalah jika memiliki ide dan pelajarilah sesuatu yang baru selain ilmu di sekolah. Oke, terima kasih Kak Marcelines untuk motivasinya ya. Pasti akan sangat berarti bagi mereka di luar sana yang nonton nanti. Applause, applause. Oke, siap. Jadi setelah bincang-bincang santai kita tadi yang cukup panjang juga ya, tapi nggak terasa karena benar-benar menarik sekali topiknya ini. Tentunya banyak banget dong motivasi, pelajaran yang bisa kita ambil dari masing-masing tamu undangan kita pada hari ini. Ada tadi Jeng Josephine, ada juga Kak Will Gilbert, ada juga Kak Catherine dan Marcelines. Ini nih kita sudah sampai di penghujung acara kita, di mana kita harus mengucapkan selamat tinggal dulu untuk menutup podcast Bohai kali ini, obrolan santai. Kami dari tim Sanyo News ingin berterima kasih kepada Kak Gilbert, kepada Kak Catherine dan Marcelin, dan juga Jeng Josephine yang sudah bersedia untuk hadir dan berbincang-bincang bersama kami di podcast ini. Dan juga terima kasih untuk ilmu dan inspirasinya ya Kak. Pesan dari kami untuk kesempatan kali ini adalah jangan pernah menyerah untuk menggapai sesuatu yang kita cita-citakan. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Sanyo News, pamit Pamit undur diri.